Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang suka tampilan dengan tampilan hitam dan juga punya action merah menyala dan juga tembus sampai subsistem atau bisa dibilang tembus sampai akar ya. Kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini sudah tersedia di Theme Store dan juga support HyperOS 2.0. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini memang tidak ada kustomisasi lebih lanjut, hanya ada kustomisasi pada tampilan pojok kiri atas ini ya. Jika kalian ketuk, nah ini bisa merubah warna dari widget jamnya. Nah, kalian kembalikan, nah nanti berubah jadi ungu. Nah, seperti ini. Nah, untuk layoutnya ini terlihat cakep ya, jadi seperti tipografi gitu ya. Jadi penempatannya terlihat bagus. Sedangkan untuk notif dari aplikasi, jika kalian perhatikan pada tampilan di lock screen, maka tampilannya seperti ini. Nah, terlihat bagus ya untuk layoutnya. Nah, jadi tampilannya terlihat rapi banget. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini terlihat begitu bagus juga pada widget, kemudian juga icon apps-nya. Kalian bisa memperhatikan pada widgetnya ini sangat menarik banget. Nah, menurut saya, nah ini semuanya lengkap, ada mulai jam, cuaca, kemudian cuaca terkini, lalu di sini ada tanggal, kemudian ada pemakaian bulanan dan juga pemakaian harian. Nah, ini cocok buat kalian atau device-nya yang sudah tidak support pada status bar mode lama atau di situ ala MIUI 11. Nah, seperti saya di Poco F6 ini sudah nggak ada tampilan status bar kayak lama, jadi hanya ada control center. Nah, jadi buat kalian kalau ingin ada notif penggunaan data harian, kalian bisa banget cobain tema ini. Nah, ini tampilannya sangat bagus banget. Lalu yang gak kalah menariknya adalah pada tampilan icon apps. Kalian lihat pada icon apps-nya ini hampir tidak terlihat bolong-bolong. Sebenarnya yang bolong itu ada tandanya ya. Kebetulan ini icon apps yang saya pakai di home, ini tidak ada yang bolong. Nah, jadi tampilannya terlihat rapi banget. Nah, untuk yang bolong-bolong itu atau yang nggak support, itu sebenarnya tampilannya berubah jadi bulat-bulat seperti ini. Nah, ini tandanya adalah aplikasi yang nggak support. Tapi ini masih terlihat serasi karena punya action dan style yang sama. Nah, ini sangat mantap banget. Lalu pada dockbarnya, nah ini juga support ya. Nah, pada dockbar ini juga support, jadi ini menarik banget. Nah, ini dockbar. Kebetulan di sini mungkin ada yang tanya kalau nggak support dockbar atau nggak muncul. Nah, itu bisa karena kalian memakai device Poco, karena Poco Launcher itu nggak support pada dockbar. Saya pakai Poco F6 tapi ini pakai custom ROM yang sudah dirubah jadi Mi Launcher, sehingga di sini saya masih support. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini shape-nya juga terlihat rapi banget ya, hampir semuanya di sini support. Nah, jadi jika kalian lihat tampilan shape groupingnya ini berubah semua. Hanya ada bolong ini karena saya pakai custom ROM. Nah, jadi icon sistemnya ini masih belum support. Nah, kita coba untuk setelan tambahan. Nah, di sini masih berubah ya, jadi masih aman. Backup dan restore, nah ini masih aman juga. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah nggak berubah ya. Nah, jadi ini masih aman. Nah, jadi masih tembus semua. Kita coba pada volume. Nah, di sini untuk volume juga masih berubah atau di situ punya action yang sama merah-merah. Lalu kita power extend. Nah, kebetulan saya pakai custom ROM jadi berubah semua ya. Kalau yang nggak pakai custom ROM biasanya hanya yang di tengah saja yang berubah, hanya ada satu pilihan. Nah, seperti ini. Ini keren banget karena sudah tembus sampai akar. Next, kita ke tampilan pusat kontrol kayak barunya. Pada tampilan pusat kontrol kayak baru, nah ini tampilannya di sini adalah berubah juga. Nah, tampilannya merah-merah di sini ya, serasi banget, cakep banget ya. Nah, untuk di HyperOS 2 memang tampilannya seperti ini. Nah, untuk layoutnya, nah kalian bisa memperhatikan tampilannya menyala sekali. Nah, wajib buat kalian cobain.
Lalu pada tampilan status bar gaya lama ini juga support. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk icon toggle-nya, kemudian bar sinyalnya, baterainya ini terlihat unik banget. Nah, ini tampilannya custom seperti ini ya. Jadi tampilannya terlihat bagus banget. Nah, jadi ini jika kalian masih ada mode status bar gaya lamanya. Pada tampilan dial pad, nah di sini juga tampilannya berubah. Nah, kalian lihat tampilannya di sini terlihat bagus. Nah, ini ya, tampilannya ada shape-shape-nya. Jika kalian perhatikan di sini shape-nya di sini ada double ya. Nah, jadi kayak ada yang agak blur kayak gitu ya. Jadi ini terlihat bagus dari kejauhan. Nah, seperti ini. Lalu untuk kontak di sini stylenya juga masih ada action merah-merahnya. Tambah kontak kita coba. Nah, di sini juga ada, bahkan Google Keyboard juga ikut berubah ya. Jadi tampilannya merah seperti ini. Lalu pada tampilan pesan, nah di sini juga berubah untuk gelembung pesannya. Nah, ternyata ini nggak berubah, tapi untuk Google Keyboard ini masih berubah. Nah, kita tes pada WhatsApp apakah berubah. Nah, ternyata tidak berubah ya. Jadi tidak sampai WhatsApp. Tapi yang menarik adalah pada tampilan YouTube. Nah, ini ikut berubah. Nah, jadi jika kalian buka YouTube kalian ya, nah itu nanti tampilannya jadi merah seperti ini. Nah, kalian lihat, nah tampilannya jadi merah. Nah, ini merah-merah juga. Nah, ini cakep banget ya. Nah, jadi tampilannya tembus sampai YouTube tapi nggak sampai WA. Biasanya sampai WA, tapi ini sampai YouTube. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Nah, karena tema ini sudah tersedia di Theme Store, langsung saja kalian ke aplikasi tema, lalu kalian ketikkan nama temanya adalah HyperReady. Nah, ini ya, versi 2, karena pernah saya review cuma versi pertama, jadi supportnya hanya di HyperOS 1. Mohon maaf, HyperOS 1.0. Nah, ini temanya dark mode only, jadi kalian harus aktifin mode gelapnya. Tema ini dibuat oleh Bozinski. Jika nggak muncul, kalian bisa cari di pencarian tema yang ada di browser seperti ini. Kalian ketikkan ya. Nah, seperti ini. Kalian cari atau ketik saja Bozinski seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul tema-tema yang dibuat oleh Bozinski. Nah, ini kalian klik pada HyperReady ini. Nah, di sini muncul. Nah, ini ya temanya. Lalu kalian ketuk pada tombol official store link. Nanti kalian diarahkan ke tampilan aplikasi tema ini. Tinggal kalian apply dan kalian bisa mengeksplor dan menikmati dari tema HyperReady ini. Gimana menurut kalian tema kali ini? Ketik di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.